Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba menganalisis saham BRIS, yaitu saham Bank Syariah Indonesia. Nah, jadi ini udah saya buatkan coretan di mana area support, resisten, dan tren lainnya ya. Jadi ini kalau dilihat dari polanya sendiri udah terlihat sangat jelas ini saham ini sedang downtrend ya, downtrend parah ya. Jadi sebelumnya dia naik di bulan apa nih? Di 2020 dia terus naik sampai Januari 2021. Di puncaknya ini ya, 11 Januari 2021 dia sampai ke resisten tertingginya 3885 ya. Coba saya buat ini aja. Nah, ini di 11 Januari dia tertinggi. Tertingginya ini ya, di candle yang merah ini di 3000 berapa nih? Di 3945 ya tertingginya. Itu di bulan Januari, awal Januari. Nah, setelah itu langsung dia longsor. Yang sebelumnya dia di sini uptrend kuat, ya uptrend terus menerus. Di sini juga bisa kita lihat pola bullish pennant ya. Ini di sini. Dan dia breakout terus naik lanjut ke atas. Tapi di sini yang udah beli di sini ngerasain apes ya kira-kira, atau udah masih punya barangnya, atau malah udah cut loss banyak ya, karena dia terus turun tanpa ada turun sampai ke sini sekitar 36%. Jadi kalau mungkin yang waktu dia turun di berapa candle ini koreksi di sini kan muncul bintang jatuh ya, evening star kalau nggak salah nama ininya, nama candle seperti ini. Jadi setelah candle besar kemudian muncul candle merah kecil seperti ini. Coba kita lihat candle evening star. Nah, seperti ini ya. Candle evening star itu polanya ketika sudah ada candle hijau besar merah, kemudian muncul candle kecil, dan selanjutnya muncul indikasi candle bearish ya. Nah, di sini udah terbentuk evening star 2. Pertama evening star, kemudian terbentuk doji di pucuk. Nah, itu berarti mengindikasikan saham ini akan bergerak turun. Nah, turun di sini, dan di sini kemudian ada pembelian lagi besar di sini. Kemudian harga naik dan kemudian kembali turun sampai ke support yang di bawah ini, dan kemudian saham-saham ini terus bergerak turun dan kemudian naik ke sini. Berarti ini adalah resisten downtrendnya sini di ini. Nah, sekarang posisi saham ini berada di mana? Berarti dia masih berada di masih dekat dengan area resisten downtrendnya ya. Jadi ini saya gambarkan di sini ada support di sini, karena di sini sebelumnya ada support, di sini juga ada support, di sini ada support, di sini dia jadi resisten. Saham ini dia jadi resisten, kemudian resisten di breakout, kemudian dia menjadi support. Jadi di sini menjadi area-area support. Kemudian di breakout lagi ke bawah. Nah, dan dia sekarang berada di sini. Di sini ada, saya gambarkan juga karena di sini juga sebelumnya adalah support. Di sini jadi support dan di breakdown juga. Jadi di break ke bawah, jebol. Di sini saya tarik ada garis trend line di sini karena di sini sebelumnya ada resisten. Nah, di sini resisten, di sini juga ada resisten yang sebelumnya resisten di breakout dengan volume yang besar ini ya. Nah, pertanyaannya dia di sini bakal ngejebol atau enggak ya? Tapi kalau menurut saya, kalau untuk swing jauhin saham ini. Kalau untuk hold jangka panjang jauhin saham ini karena dia sedang berada di puncak dekat dengan resisten, dan saham ini sedang downtrend. Tapi kalau untuk tektok kita bisa lihat nanti
ketika open marketnya seperti apa. Jadi kalau pas saham itu rame bisa untung, bisa mungkin tektok jadi untung 1 tik, 2 tik, 3 tik, 4 tik keluar, untuk 1%, 2%, 3% keluar, ya monggo nggak masalah. Tapi kalau untuk di hold jangka panjang sepertinya ini masih terlalu beresiko ya, karena ini sahamnya sangat terlihat jelas dia downtrend. Jadi lama kelamaan dia akan turun, semakin lama semakin turun, kecuali dia berhasil breakout dari area ini. Misal dia bergerak naik dan dia menjebol area ini, misal seperti ini, nanti dia naik ke sini, misalnya naik ke sini ya, terus dia retest misal, terus dia naik ke sini misal, karena di sini ada resisten. Jadi seperti itu. Jadi kalau dia breakout dari sini kita bisa mulai ambil, tapi kalau dia masih di sini ya kita tunggu aja dia sampai turun ke support yang ini kalau emang kita mau trading di saham yang sedang downtrend nih. Terus emang bisa cuan kalau dari kita trading di saham downtrend? Ya tetap bisa, karena dia kan tetap akan balik. Kalau tetap mengikuti pola dia tetap, walau dia di sini dia tetap akan balik ke resisten ini. Cuman lama kelamaan resisten ini akan turun. Nah, resikonya bisa jadi resistennya ya supportnya sebelumnya kita beli. Misal kita beli di sini support sini, lama kelamaan support ini akan menjadi resisten. Misal saya tarik seperti ini. Nah, misal kita beli di sini. Kita beli sini harganya gini, seperti ini. Dan dia sampai ke resistennya. Nah, resistennya di sini. Padahal kan ini sebelumnya di harga ini adalah support sebelumnya yang kita, dimana kita beli di harga itu, tapi dia sekarang sudah sampai di resisten downtrend. Nah, tapi resistennya dia setara dengan harga dimana kita beli, seperti itu. Jadi beresiko ya, terlalu beresiko kalau kita mau trading, apalagi swing untuk jangka panjang, hold jangka panjang itu agak beresiko, karena resisten kita bisa jadi support yang kita beli akan berubah menjadi resisten. Oke, coba sekarang kita lihat dari broker summary-nya. Siapa yang punya barang ini masih banyak ya. Ini dari 3 bulan ya, dari Januari sampai bulan Oktober. Nah, yang masih punya barang ini banyak itu ada di broker YP, SQ, PD, XC sama AT. Ini apa yang paling bawah nih? AT sama KK. Jadi 1 2 3 4 5 6. Jadi 6 broker, 1 2 3 4 5 6. 6 broker yang punya barang ini dengan volume 300 ribuan lot ya, ratusan ribu lot ya istilahnya. Dan harga rata-rata mereka punya barang ini di harga paling murah 1960 ya rata-rata di SQ ini. Coba kita lihat di 1960. 1960 sini. Jadi mereka sudah minus rata-rata 21% ya. Terus kalau kita lihat dari transaksi asing, mereka di sini dari tanggal 7 di bulan Januari itu mereka beli, cuman volumenya kecil ya, sedikit-sedikit ya. Nggak sampai ratus ribuan lot. Jadi paling banyak ini cuman 17 ribu ya dari bulan 3. Dan ini juga ini ada 313 ribu di bulan berapa ini? 2018. Enggak ding. Tanggal 18 bulan 10 ya, berarti Oktober. Pembeliannya ada ratusan ribuan. Cuman di sini semakin lama semakin kecil ya. Cuman kita nggak tahu nih dia masih punya barang berapa banyak. Oke, jadi harapan kita dari melihat ini broker summary ini, semoga aja orang-orang ini orang-orang yang ada di broker YP, SQ, PD, XC, AT, KK ini mereka angkat harganya ya, karena mereka nyangkut ya. Semoga aja mereka bisa ngangkat harganya sehingga saham ini bisa berhasil breakout dari area resisten ini dan memulai pola uptrend yang baru. Jadi kita bisa mulai masuk. Tapi kalau masih seperti ini aja kita beresiko untuk masuk ya. Oke.
Sekian aja dari saya untuk analisis saham BRIS ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.